berbincang mengenai Islam dan relasi lelaki dan perempuan. Nah, pada tataran ini kita tadi sudah sampai pada sesungguhnya ketika orang bicara soal perempuan dan laki-laki harus setara. Tentu tujuannya adalah untuk meminimalisir berbagai persoalan yang tadi kita bincangkan di awal gitu. Nah, tetapi sesungguhnya apa sih yang ingin kita bangun dari kesetaraan ini? Konsepnya seperti apa? Mbak Nani mungkin bisa menjelaskan karena kaya dengan pengalaman lapangan. Konsep kesetaraan itu tidak bisa dilepaskan dengan konsep keadilan. Jadi kesetaraan orang selalu mikir, wah kesetaraan perempuan dengan laki-laki pengen sama. Sebetulnya tidak seperti itu, justru kesetaraan itu diperjuangkan karena menyadari berbagai perbedaan yang dihadapin oleh laki-laki dan perempuan. Baik perbedaan fisik, peran maupun tanggung jawab, kondisi, tuntutan dan sebagainya. Nah, kesetaraan yang dituntut adalah bahwa laki-laki dan perempuan seperti yang tadi sudah Mbak Nur katakan, kalaupun dia punya pembagian peran yang berbeda-beda, tapi mempunyai tanggung jawab, mempunyai nilai, mempunyai hak yang sama, gitu, yang sama terhadap sumber daya, terhadap perlindungan, kemudian pengambilan keputusan, dan juga terhadap kemerdekaan dirinya sebagai manusia gitu. Jadi garis batasnya adalah keberadaan dia sebagai manusia, terlepas dia laki-laki dan perempuan gitu, bahwa mereka sama-sama punya hak yang sama. Nah, ini tidak boleh lepas dari keadilan gitu. Jadi ketika misalnya perempuan dibebankan satu peran tertentu, bahwa perempuan menjadi ibu rumah tangga, itu bukan hal yang salah gitu ya, ketika perempuan tanggung jawab mengurus, mendidik anak dan sebagainya, laki-laki mencari nafkah. Ini kan pembagian peran, pembagian tugas tanggung jawab. Tapi bukan berarti laki-laki yang bekerja di luar mencari nafkah lebih penting perannya, lebih tinggi kedudukannya dibanding perempuan yang ngurusin anaknya dan memasak, mengurusi rumah. Ini sama-sama pentingnya gitu. Karena itu ketika misalnya mau mengambil keputusan terhadap kehidupan perempuan, kehidupan laki-laki, bahkan kehidupan negara ini, kedua-duanya harus dilibatkan karena sama pentingnya gitu. Bobot ibu rumah tangga dengan bobot suami yang bekerja di luar itu sama gitu, setara nilainya, walaupun perannya tuh dianggap biasanya kan kalau peran di rumah tangga dianggap tidak penting. Begitupun ketika peran itu dibalikan, perempuan yang bekerja di publik, laki-laki yang di rumah, tetap pada posisi yang sama-sama mulia. Sehingga ketika dia sama-sama penting, nggak ada masalah bertukar peran. Kalau misalnya yang bisa bekerja perempuannya, laki-lakinya sekarang nggak punya pekerjaan, ya gantian gitu. Tapi ini sama pentingnya, karena kan sekarang laki-laki malu kalau dia di rumah, karena dia itu dianggap rendah derajatnya, pekerjaan rumah tangga ini. Pekerjaan yang penting adalah yang langsung menghasilkan uang. Semua dinilai secara materialistis. Pertanyaan saya, siapa yang menetapkan standar tadi itu? Supaya memang tidak menimbulkan masalah bagi perempuan atau laki-lakinya. Menetapkan standar nilainya siapa? Nilai itu bisa dibincangkan ya. Menurut saya jadi begini, sama seperti keadilan juga, sebetulnya siapakah yang paling berhak menilai keadilan? Kalau idealnya kan dari semua pihak bisa ditanya ini adil atau tidak, sehingga tidak bisa saya menilai secara sepihak saya adil atau menilai secara sepihak dia adil. Karena itu, dan tidak bisa dibakukan juga. Maksud saya setara itu umum, tetapi sesuatu disebut setara bisa bentuknya ya bisa berubah-ubah, bisa juga. Ya, contohnya apa Mbak Nur? Misalnya begini, ketika seorang dalam kondisi di mana keluarga itu tidak ada tidak ada yang mampu memberi, misalnya suaminya tidak bekerja ya, berarti kan si istri harus ambil alih dia bekerja, ya. Tapi dalam kondisi di mana dua-duanya misalnya saja bekerja, kemudian tidak mampu memenuhi kehidupannya dengan baik, berarti kan dua-duanya harus bekerja itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Maksud saya adalah begini, mungkin ada satu keluarga di mana cukup hanya bekerja bapaknya, meskipun juga harus difikirkan bagaimana kalau tiba-tiba bapaknya meninggal. Kan tidak ada orang yang tahu kapan umur kita berakhir ya. Tapi ada keluarga yang nyaman misalnya berbagi peran seperti itu. Misalnya ketika anak kita masih bayi, ya,
dan tidak nyaman mempercayakan anak kepada orang lain, maka bisa salah ibunya. Misalnya saya kira ibu manapun kalau punya anak bayi itu ingin berada di dekat bayinya, selalu di tapi dekat kan bayi. tidak selalu orang bisa seperti Punya itu. pilihan Ya, untuk punya begitu. pilihan untuk begitu. Sehingga ketika ada ibu punya anak, dia memutuskan untuk bekerja karena misalnya penghasilan dari suami tidak mencukupi, berdua saja kadang-kadang rumah masih ngontrak, maka jangan dipandang ini sebagai sesuatu yang menyalahi sesuatu yang sesuatu yang salah misalnya, karena dia punya konteks yang berbeda dengan keluarga-keluarga yang mapan. Nah, ini yang saya katakan bahwa kesetaraan itu penting, tapi seperti apa kesetaraan itu harus diwujudkan itu bisa bermacam-macam tergantung pada konteks. Tapi yang penting adalah kesetaraan itu meniscayakan, kalau menurut saya ya, pembagian peran yang fleksibel. Karena kehidupan keluarga juga kan tidak ada yang stabil. Orang bisa mapan sekarang, besok